Selamat malam Bapak Ibu anggota Pelkat PKLU yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Saya Sukri Odeng dari anggota PKLU dari Jemaat GPB Siloam Krayan Mupal Kaltim 1 Kalimantan Timur. Pada malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Hosea pasal 2 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa untuk berdoa. Bapa di sorga, pada malam hari ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati kami agar firman Tuhan yang kami baca pada malam hari ini kami mengerti dan kami boleh lakukannya dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hosea pasal 2 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-12 saya akan bacakan untuk kita semua. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon arahnya, yang tetangganya dikatakannya, ini semuanya pemberian kepada aku, yang dihadiahkan kepada aku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya, dan melupakan aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu anggota Pelkat PKLU yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ternyata untuk mencapai relasi yang berkualitas tidak selalu mudah. Kalau saja kita memperhatikan jalannya sebuah pengadilan, maka kita melihat terdakwa yang siap mendengar putusan hakim atas segala kejahatannya. Mungkin kita bertanya, apakah seorang terdakwa tidak mendapat pengampunan dari seorang hakim ketika mengaku segala kejahatannya? Itulah yang dikatakan sebuah keadilan. Keadilan bukan berarti seseorang tidak mendapat pengampunan, namun keadilan harus diberlakukan. Artinya, pengampunan sudah berlaku, tetapi hukuman atas segala kejahatan harus dan tetap berlaku bagi terdakwa yang melakukan kejahatan. Hukum pun harus dijatuhkan kepada mereka yang melakukan kejahatan, dan itulah yang dikatakan adil. Ketika memberlakukan keadilan, Allah tidak pernah berpihak kepada siapapun. Allah tetap menjadi seorang hakim yang menentukan dan siap menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada siapapun yang melakukan kejahatan. Perbuatan yang tidak disenangi Allah adalah menduakan Allah atau menyembah Allah lain. Dalam konteks bacaan kali ini, beribadah kepada Baal, Allah tetap menghadirkan dirinya sebagai hakim yang siap memberlakukan sanksi. Kali ini umat Israel, catatan umat Israel adalah umat pilihan, tidak luput dari hukuman yang dijatuhkan Allah kepada umatnya sendiri, yaitu umat Israel. Upah dari dosa adalah maut dan kematian. Setiap manusia akan menghadapi kematian sebagai bentuk hukuman dan dosa itu. Namun kebangkitan Yesus Kristus telah memberikan pengharapan baru kepada seluruh umat manusia bahwa Allah akan mengampuni dan memberi hidup kepada manusia
sebagai ganti kematian. Syarat utama adalah sebuah pertobatan dan kembali beribadah kepada Allah. Itu adalah syarat utama, bertobat. Nah, dengan kata lain, kematian sebagai akibat dosa itu telah digantikan melalui peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, sehingga hidup kita adalah jawaban atas semua itu. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami kembali bersyukur di mana kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan Kau berkati kami agar firman Tuhan yang kami baca dan renungkan ini boleh bermanfaat dan kami boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Dalam kami di sorga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa mendoakan kami anggota PKLU, GPIB dimanapun berada ya Tuhan. Kiranya di dalam usia-usia lanjut kami ini ya Tuhan, Tuhan selalu memberikan hikmat bagi kami, kesetiaan bagi kami untuk selalu mengendalikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami tak lupa berdoa mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami ya Tuhan, mulai dari tingkat pusat sampai pelosok-pelosok. Tuhan berkati dan memberikan hikmat kepada pemerintah kami untuk memang memimpin bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi gerejamu ini ya Tuhan, PIB, dari tingkat sinode sampai pada jemaat-jemaat, bahkan sampai pada pos-pos pelayanan. Tuhan berkati biar gerejamu ini boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah keberadaan kami. Berkati para pelayan-pelayan yang ada di dalamnya, pendeta, diaken, penatua, serta pengurus-pengurus pelkat, khususnya kami PKLU. Kiranya Tuhan memberkati para dewan, pengurus-pengurus pelkat PKLU di tingkat-tingkat jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan tetap memberikan hikmat kesetiaan bagi mereka semua untuk melakukan tugas-tugas pelayanan mereka. Bapa di sorga, inilah kami yang datang kepadamu pada malam hari ini. Sungguhnya masih banyak kami mau pinta kepadamu, tetapi Tuhanlah yang akan menyempurnakan syafaat kami pada malam hari ini. Karena itu ya Tuhan, dengarkanlah dan sempurnakanlah syafaat kami ini yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di sorga. Kalau kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau.